Jadi dalam perkara kasus Nikita Mirzani ini memang cukup menarik karena ini kan kita berbicara kepada objek Nikita Mirzaninya. Jadi dakwaan yang dikenakan dengan pasal pemerasan 368 dan TTPU. Nah, persoalan untuk penangguhan penahanan yang konon katanya lagi posisi dalam keadaan hamil, saya pikir ini kewenangan penyidik. Karena memang penangguhan penahanan kemudian dilakukan penahanan itu ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan oleh penyidik sehingga kenapa Nikita Mirzani ini harus ditahan. Pertama mungkin dianggap bisa melarikan diri, ya. Kedua dianggap bisa melarikan barang bukti. Dan ketiga mungkin dianggap penyidik itu bisa mengulangi perbuatan yang sama. Maka diambillah kesimpulan ketika diperiksa kurang lebih di atas 5 jam dan dilakukan penahanan, saya pikir. Ya itu kan bagian daripada historis yang dilakukan oleh Nikita. Nikita Mirzani kan artis yang kontroversi. Makanya saya pikir ini secara subjektif penyidik itu mengambil langkah. Sehingga setelah di BAP kemudian dilakukan penahanan. Dan saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah berada di koridor yang pas karena memang dua alat bukti yang cukup itu dipegang oleh penyidik sehingga memang perkara delik kejahatan pidana 368 yang dimaksud dengan pemerasan tadi bisa diambil langkah penahanan. Untuk pertimbangan misalnya hamil, kemanusiaan dan lain-lain itu kan subjektif daripada penyidik karena kewenangan itu dari penyidik. Saya pikir ancaman di atas 5 tahun sudah punya kewenangan untuk penyidik itu bisa menahan. Apalagi 368 ini kan 9 tahun ancamannya. Ditambah junto TTPU. Ya, dan ini menarik karena memang laporannya juga berjalannya kan di fase kurang lebih 1 bulan gitu. Kalau dilihat daripada sebuah proses pidananya, karena yang terjadi kan dua objek ini. Pertama asistennya Mail itu, kemudian tersangka utamanya Nikita Mirzani yang diduga melakukan pemerasan itu. Jadi dalam perkara pidana yang didakwaan kepada Nikita Mirzani, ya, pertama itu adalah 368 kasus dugaan pemerasan dengan ancaman pidananya 9 tahun. Saya pikir poin daripada yang dimaksud apakah dengan kondisi Nikita Mirzani dalam kondisi hamil itu bisa dilakukan penangguhan penahanan, saya pikir itu subjektif daripada penyidik. Karena penangguhan penahanan itu, kenapa saya pikir penyidik melakukan penahanan pertama, bisa saja dianggap tersangka ini menghilangkan barang bukti. Yang kedua, bisa saja dianggap melarikan diri. Atau yang ketiga, dianggap tersangka ini bisa mengulangi kembali perbuatan yang sama. Oleh karena itu, diambillah langkah subjektif untuk melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Ya, ancaman untuk 368 itu 9 tahun. Dalam konteks pemerasan, Dr. Reza ini adalah korban, makanya dia yang melakukan laporan, gitu, karena dia korban. Jadi dalam konteks pengembangan perkaranya nanti seperti apa, kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh penyidik. Tapi dalam posisi pelapor saat ini sementara adalah korban karena dia yang merasa dirinya terpaksa untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan tersangka. Dan tersangka ini kan 2 orang, Nikita Mirzani dan yang dianggap asistennya, seperti itu, si Mail. Bang, kalau syarat seseorang bisa mendapatkan penangguhan penahanan itu mungkin apa aja ya, Bang? Yang pertama, seseorang itu punya hak untuk dilakukan penangguhan penahanan memang bisa melakukan jaminan. Misalnya jaminan uang, jaminan orang, kemudian tidak keluar kota, tidak keluar rumah, itu
hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penangguhan penahanan. Tapi lagi-lagi ini kan subjektif seorang penyidik dalam rangka melihat si tersangka tersebut layak nggak untuk diberikan penangguhan penahanan. Nah, kalau melihat dari Nikita ini kan anaknya ini dia membuat surat dan dia siap untuk menjadi jaminan. Nah, apakah bisa mungkin anak masih di bawah umur bisa menjadikan jaminan? Kan salah satu syarat tadi saya bilang untuk penangguhan penahanan tadi selain jaminan uang, jaminan orang. Nah, jaminan orang ini kan juga ada kriteria beberapa syarat. Kalau dia tidak dianggap capable dan belum mencukupi umur, saya pikir itu juga tidak layak untuk dijadikan dasar untuk penyidik melakukan penangguhan penahanan. Apakah seorang narapidana yang sudah berkali-kali terjerat kasus mungkin bisa mendapatkan penangguhan penahanan atau mungkin ada pertimbangan yang lain mungkin jika tidak? Ya, kembali lagi masalah penangguhan ini saya katakan adalah subjektif daripada penyidik. Karena penyidik kan melihat track record, kasus-kasus yang pernah terjadi, kemudian ada perbuatan baik dia atau seperti apa dari tersangka, sehingga hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan. Lagi-lagi ini subjektif penangguhan penahanan ini, jadi itu kewenangan dari penyidik saya pikir yang bisa melakukan ini bisa ditangguhkan atau tidak. Tapi sepanjang si tersangka tadi misalnya memiliki track record yang panjang, kemudian ini dianggap bisa mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi kembali perbuatan itu, saya pikir hal ini yang dijadikan acuan penyidik untuk melakukan penahanan. Memang kalau dilihat sendiri ya, ini termasuk cepat ya kasusnya. Ya. Nah, itu mungkin apakah polisi melihat banyaknya mungkin kasus-kasus dari Nikita atau mungkin bukti sudah cukup kuat? Yang pertama memang penyidik itu pasti kan melengkapi 2 alat bukti dulu. Nah, ini saya pikir 2 alat buktinya kan sudah terpenuhi. Kemudian proses 1 bulan saya pikir 30 hari itu normatif saja untuk diproses, karena menganggap mungkin Nikita ini kan punya rekam jejak yang panjang terhadap perkara-perkara pidana. Nah, mungkin saja penyidik tidak mau mengambil sebuah risiko terhadap publik. Karena ini Nikita Mirzani diakui atau tidak diakui, dia adalah public figure, menjadi contoh, menjadi tren gitu. Jadi sehingga langkah yang diambil penyidik ini ada pertimbangan khusus. Sehingga dalam jeda laporan Dr. Reza selama 30 hari ini, begitu diperiksa di BAP memenuhi unsur, kemudian alat bukti cukup, langsung diambil langkah untuk dilakukan penahanan. Kalau abang melihat satu lagi, abang melihat kerja polisi bisa dibilang cepat? Ya, sepanjang saya melihat dalam kasus perkara ini, dalam konteks kasus pemerasan dan dikembangkan dengan TTPU-nya, ini normatif saja. Saya pikir tidak ada hal yang spesial dari kasus Nikita Mirzani. Saya pikir ini memang langkah-langkah dalam rangka pembenahan kepolisian dalam rangka penegakan hukum seperti itu.